Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur atas kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang tak pernah lupa sedetik pun mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan nikmat terbesar yang kita terima yaitu berupa nikmat Islam, iman, sunnah, serta sehat walafiat. Dan ini merupakan induk segala, dan ini semua merupakan induk segala nikmat, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Adapun judul ceramah tarawih kita pada kesempatan kali ini ialah hari kiamat. Salah satu prinsip keimanan yang paling pokok dalam agama Islam adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir ini, sebagaimana kita ketahui, merupakan salah satu rukun iman yang 6. Keimanan kepada hari akhir ini merupakan salah satu hal yang banyak ditolak oleh kaum kafir, penentang para rasul, baik di masa lalu dan juga di masa kini. Namun kita kaum muslimin, tanpa ragu sedikit pun kita beriman bahwa hari kiamat pasti akan tiba dan terjadi. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada seluruh perkara gaib yang telah diberitahukan wahyu, baik melalui kalamullah maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Hari kiamat merupakan salah satu perkara yang gaib yang telah dijelaskan secara jelas baik dalam ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia juga merupakan kesepakatan seluruh sahabat, para ulama dan kaum muslimin. Maka sangat jelas bagi kita semua bahwa hari akhir ini pasti akan terjadi tanpa ada keraguan sedikit pun, dan tidak ada yang meragukan atau menentangnya kecuali orang-orang kafir, ateis yang berpaham materialis. Masalahnya sekarang, hadirin, kapankah hari kiamat itu akan tiba? Jamaah sekalian, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini tidak lain adalah sebagaimana jawaban yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang ketika mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau mengatakan ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat ini hanyalah Allah yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Quran surah Al-Ahzab ayat 63. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kejadian hari kiamat adalah sesuatu yang gaib,
dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah dan Rasulnya telah memberitahukan kepada kita semua tentang tanda-tandanya. Dan kalau kita mau mencermati tanda-tanda hari kiamat tersebut, maka kita semua akan sepakat pada suatu kesimpulan, yakni hari kiamat sudah semakin dekat. Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijir di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat dengan begitu terurut. Beliau membagi tanda-tanda terjadinya hari kiamat menjadi dua bagian, yaitu yang pertama asyaratus sa'ah sughra, yakni tanda-tanda kiamat yang kecil, dan asyaratus sa'ah kubra, yakni tanda-tanda kiamat yang besar yang menunjukkan sudah sangat dekatnya kiamat. Lalu beliau membagi tanda-tanda kiamat yang kecil menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan telah berlalu, yaitu terbelahnya rembulan sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qamar, lalu diutusnya Nabi Muhammad SAW dan sekaligus wafatnya beliau, kemudian penaklukan Baitul Maqdis dan keluarnya api dari negeri Najd. Yang kedua, tanda-tanda yang sedang terjadi dan masih terus berlangsung, di antaranya adalah tersebarnya fitnah, kekacauan dan kemungkaran, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, diangkatnya ilmu, dan tersebarnya kebodohan. Kezaliman terjadi di sana sini, meratanya alat-alat musik dan anggapan halal terhadapnya. Zina merajalela, banyak orang-orang yang meminum khamar, orang-orang miskin saling berlomba membangun rumah dan gedung-gedung yang tinggi, membangun masjid hanya untuk bermegah-megahan. Banyak terjadi pembunuhan, kemudian waktu terasa singkat, banyak terjadi gempa bumi, pasar-pasar dan supermarket saling berdekatan, urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, keburukan mendominasi, kesyirikan menyebar di tengah-tengah umat Islam. Juga banyak terjadi kebohongan, pemutusan silaturahim, pengkhianat justru mendapat kepercayaan. Orang tidak peduli lagi halal haram dalam mencari rezeki, dan juga banyak wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang. Inilah hadirin di antara tanda-tanda kiamat yang saat ini sedang banyak terjadi dan masih terus terjadi. Tanda-tanda ini telah disebutkan di dalam hadis-hadis, dan tentunya bukan melalui pertemuan ini untuk menyebutkannya secara detail satu persatu. Yang jelasnya jamaah sekalian, kita semua telah membuktikan sendiri bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW berkenaan dengan tanda-tanda terjadinya hari kiamat adalah benar adanya. Tanda terjadi adanya apa yang telah disebutkan di atas kini telah menjadi fakta yang benar-benar terjadi pada masa ini, dan kita semua tidak mengingkarinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga adalah tanda kiamat sughra yang belum terjadi, di antaranya yaitu terjadinya penaklukan Konstantinopel dengan tanpa peperangan. Kemudian kaum muslimin akan memerangi bangsa Arthur, memerangi Yahudi hingga mendapat kemenangan. Munculnya seorang laki-laki dari kabilah Qattan yang mengajak manusia kepada ketaatan. Lalu terjadi dominasi wanita hingga seorang laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Selain itu adalah munculnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Lalu setelah itu akan terjadi penghancuran Ka'bah oleh seorang laki-laki dari Habasyah yang disebut dengan Zu As-Satriqatain. Dan inilah akhir zaman yang menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat, yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda kiamat kubra. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah mengetahui tanda-tanda kiamat sughra yang terdiri dari tiga bagian, yaitu tanda-tanda yang telah terjadi, tanda-tanda yang sedang terjadi dan masih berlangsung hingga saat ini, serta tanda-tanda yang akan terjadi. Selanjutnya, adapun tanda-tanda kiamat kubra, yakni yang pertama keluarnya Dajjal. Dajjal merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dia akan muncul di akhir zaman dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia akan muncul dari arah timur, dari negeri Khurasan. Dia akan menjelajahi bumi, kecuali hanya beberapa negeri atau kota yang tidak dapat dimasukinya, yakni
Baitul Maqdis di Palestina, Bukit Tursina, kota Makkah dan kota Madinah. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni dua bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi. Munculnya dukhan, yakni asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Yang terbitnya matahari dari barat. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari, tahukah kalian kemana perginya matahari ini? Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau mengatakan, sesungguhnya dia pergi ke tempat menetapnya di bawah arsy. Lalu matahari merendahkan diri sambil sujud. Senantiasa dia dalam keadaan demikian hingga dikatakan kepadanya, terbitlah engkau dari tempat yang kau kehendaki. Dia pun terbit dari tempat terbitnya. Lalu dia terus berjalan dalam keadaan manusia tidak terkejut sedikit pun akan hal itu, sampai dia kembali berhenti lalu merendahkan diri sambil sujud di tempat menetapnya di bawah arsy. Dan manusia tidak terkejut sedikit pun dan akan hal itu. Lalu dikatakan kepadanya, terbitlah dari tempat terbenammu. Lalu terbitlah dia di tempat terbenamnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian hari apa itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau menjawab, itu adalah hari yang tidak bermanfaat lagi keimanan bagi satu jiwa yang tidak beriman sebelumnya, atau keimanan padanya tidak menghasilkan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir adalah munculnya Dabba, yaitu sejenis monster atau binatang melata yang mampu berbicara dan membedakan antara orang mukmin dan orang kafir melalui indera penciumannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian tanda-tanda hari kiamat yang besar yang hanya dapat kami sampaikan secara ringkas karena keterbatasan waktu. Yang paling penting bagi kita jamaah sekalian adalah bagaimana kita tetap istiqomah mempertahankan keimanan kita di tengah kondisi yang serba sulit, di dalam krisis multidimensi, dan di masa fitnah mendera, kerusakan dan kemaksiatan merajalela. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung pintu taubat masih terbuka, mumpung nafas belum sampai di tenggorokan. Untuk itu, marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk beribadah dan beramal saleh serta bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.